语言爬满了甲骨。 Akademi Dewi berada tepat di perbatasan provinsi masing-masing. Itu sangat megah dan megah, meliputi area yang sangat luas. Itu jauh lebih besar dari kota biasa. Awan warna-warni naik, dan semua jenis struktur menjulang tinggi. Bahkan ada banyak gunung spiritual, air terjun terbang, dan sungai besar yang melewati akademi. Itu sangat indah. Itu memiliki reputasi yang terkenal. Meskipun alam yang lebih tinggi sangat luas dan tak terbatas, tradisi panjang dan nama kuat akademi ini mengguncang 3.000 provinsi. Itu adalah warisan yang berdiri di puncak. 10 lukisan cantik Akademi Dewi, siapa yang mau? Ini adalah 10 wanita paling menakjubkan yang Anda tahu. Petik 2. Teknik berharga keturunan Sun God Sparrow, sangat berharga. Meskipun rusak, itu bisa membawa dao api seseorang ke puncak. Begitu seseorang benar-benar memahaminya, seseorang dapat memahami arti sebenarnya melalui dao api yang agung dan membangun jalannya sendiri. Petik 2. Obat suci semu, obat kuno berusia 8.000 tahun, sudah melepaskan cahaya suci dan hampir menjadi obat suci. Yang berminat, bawa penawaran Anda. Ini adalah obat berharga yang langka. Tanda pisah. Ketika Si Hao memasuki wilayah ini, dia sudah melihat pemandangan seperti ini ketika dia masih cukup jauh dari Akademi Dewi. Ada banyak orang di sini, dan pasar terbuka yang sangat besar terletak di sini. Semua jenis harta sedang dipertukarkan. Faktanya, ada banyak kota kecil di sekitar akademi, terbentang sejauh mata memandang. Ketika mereka semua dihubungkan bersama, itu melebihi kota besar. Jumlah area yang mereka tempati sangat luar biasa. Tentu saja, tidak ada tembok di tempat-tempat ini, hanya bangunan. Tempat ini adalah pasar terbuka yang ramai. Karena itu berdekatan dengan sekte besar, tidak perlu membangun tembok pertahanan. Siapa yang berani berperilaku kejam di sini? Sangat jelas bahwa wilayah terluar semuanya berkembang karena Akademi Dewi, dan bersama-sama, mereka membentuk area perkotaan yang luas, atau area terbuka. Itu jauh lebih besar dari Akademi Dewi itu sendiri. Ada orang yang melakukan penghitungan populasi. Ketika selusin kota, satelit, digabungkan, pengunjung dan penduduk jangka panjang berjumlah beberapa juta. Ada beberapa yang tinggal di sini selama beberapa generasi, dan beberapa di sini murni untuk berbisnis dengan para kultivator. Bahkan ada sekelompok anak muda yang lebih besar yang melintasi provinsi untuk datang ke sini untuk berkultivasi dan bergabung dengan akademi. Si Hao cukup terkejut. Wilayah ini terlalu besar. Bahkan setelah berjalan-jalan selama lebih dari 2 jam, dia masih belum mencapai pintu masuk akademi. Harus disebutkan bahwa memang ada harta yang bisa ditukar dengan harta karun langka lainnya. Sampai-sampai dia bahkan melihat teknik berharga binatang buas kuno yang bisa langsung dibeli. Tentu saja, harganya sangat mahal, cukup untuk menghancurkan beberapa klan besar. Itu terlalu mahal, harga yang tidak bisa ditanggung oleh orang normal sama sekali. Jelas bahwa tempat ini memiliki banyak orang biasa. Paling tidak, Si Hao melihat beberapa anak muda yang mengelilingi tempat itu, melihat buku tulang dan menilai harga teknik yang berharga itu. Sementara itu, ini bukan satu-satunya contoh. Ada kemampuan surgawi agung langka lainnya yang ditandai untuk dijual. Tentu saja, itu semua adalah area yang didekorasi dengan mempesona dengan gaya yang luar biasa dan mengesankan. Ini dilelang secara besar-besaran dan tidak dijual langsung seperti di kios biasa. Betapa hebatnya, bahkan menjual kemampuan suci jenis ini. Akademi Dewi benar-benar cukup tangguh. Si Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesak kagum. Seseorang di samping mendengarnya mengatakan ini dan berkata, tapi tentu saja. Ini adalah salah satu tanah suci budidaya terbesar dari alam yang lebih tinggi. Banyak klan besar mengirim murid mereka ke sini, jadi ini adalah tempat di mana para jenius yang tak terhitung jumlahnya berkumpul. Banyak keluarga di belakang anak-anak ini memiliki kemampuan untuk membeli barang-barang ini. Namun, teknik berharga itu tidak lengkap. Mereka kurang lebih memiliki beberapa kesalahan, dan setelah dijual, mereka tidak dapat bocor keluar, atau mereka akan dicela.
Bagaimanapun, pemilik asli dari teknik ini ingin menjual lebih banyak salinan dari teknik ini. Seseorang berkata. Si Hao terkejut. Dia sungguh-sungguh meminta bimbingan. Anak muda, apakah kamu baru saja tiba? Anda tahu terlalu sedikit tentang Akademi Dewi. Lelang ini tidak sederhana. Mereka didukung oleh tokoh-tokoh besar, atau mereka tidak akan berani melakukan ini. Rumor mengatakan bahwa pendukungnya adalah Dewa Surgawi Akademi Dewi yang bermargasu. Mereka menjual rampasan perang dan teknik berharga di sini. Teknik berharga ini adalah semua hal yang diperoleh para ahli yang sangat kuat setelah berkeliling dunia dan menemukan peluang, bukan hal-hal yang dimiliki akademi. Karena mereka juga tidak bisa menggunakannya, sebagai hasilnya, kemampuan suci ini diturunkan di sini. Terlepas dari ini, para jenius di akademi, jika mereka memperoleh kemampuan surgawi apapun ketika mendapatkan pengalaman di dunia luar dan tidak membutuhkannya, mereka juga bisa menjualnya di sini. Si Hao berjalan-jalan di sekitar tempat ini, mencari hal-hal yang dia minati. Setelah berjalan dalam lingkaran besar, dia menemukan bahwa ini adalah tempat di mana orang-orang baik dan hidup berdampingan. Barang bagus bercampur dengan sampah. Ada beberapa barang palsu. Tanpa sadar kapan, dia tiba di depan gerbang besar Akademi Dewi. Ini adalah gerbang yang sudah ada sejak zaman kuno. 12 pilar batu besar yang tak tertandingi terletak di sini, masing-masing dari mereka begitu lebar sehingga beberapa orang harus bergandengan tangan untuk melingkarkan lengan mereka di sekitar mereka. Ada binatang keberuntungan dan burung dewa terukir di permukaannya. Mereka dipenuhi dengan aura kuno. Bangunan gerbang itu luas dan tinggi. Tampaknya membawa perasaan usia yang hebat yang tampaknya mewujudkan sejarah yang hebat. Tanpa ragu, Akademi Dewi adalah tempat suci. Itu adalah tanah suci budidaya di hati banyak orang. Bahkan klan besar tidak ragu untuk mengirim jenius mereka ke provinsi, semua demi mencari Dao. Di dalam akademi, ada peninggalan kuno, aula magis Dewa Surgawi, dan kamar pribadi Master Sekte. Selama dia bisa memasukinya, manfaatnya akan luar biasa. Itu karena ada wawasan yang diperoleh oleh tokoh-tokoh bijak yang berkumpul di sana, rekaman pengetahuan kultivasi mereka. Teknik berharga yang dibatasi di dalam akademi tidak bisa dibocorkan keluar. Ini adalah tradisi berkelanjutan dari warisan mereka yang digunakan untuk melindungi sekte. Namun, wawasan yang dicatat masih sangat berguna untuk talenta luar biasa lainnya. Ini juga merupakan tempat yang paling dirindukan oleh talenta muda. Akibatnya, banyak jenius akan berkumpul di sini tahun demi tahun untuk memasuki akademi ini. Tentu saja, bagi para murid yang pasti akan pergi di masa depan, jika mereka ingin memahami dan mencari Dao di sini, mereka harus membayar harga yang sangat mahal. Lagi pula, tidak ada tempat di bawah langit yang menawarkan amal tanpa tujuan yang baik. Sejumlah besar kabut warna-warni melonjak dari kedalaman akademi, dan kemudian sosok besar muncul yang menutupi langit dan bumi, yang menjulang ke awan. Angka ini bahkan membuat langit bergetar. Dia seperti manusia abadi yang tak tertandingi. Saat ini, dia mengungkapkan tubuh aslinya, berkhotbah di dalam akademi dan melantunkan sutra. Seluruh tanah kuno terguncang. Jenis aura itu terlalu besar. Itu mengguncang satu ke hati mereka. Banyak orang tidak bisa menahan diri untuk tidak sujud, bersujud dengan saleh dalam ibadah. Hamparan besar cahaya tersebar, memungkinkan banyak orang untuk mendapatkan pencerahan. Mereka semua memperoleh beberapa manfaat, daging dan jiwa mereka tampaknya telah mengalami beberapa jenis pemurnian. Hanya setelah waktu yang lama berlalu, semua orang kembali ke kenyataan. Itu adalah sisa-sisa dari pendahulunya, dan di dalamnya ada ukiran abadi yang sebenarnya. Ada wawasan dari Master Sekte, serta tablet bertulis yang berisi pengalaman klan Kaisar. Itu adalah tempat yang paling suci, tempat yang bahkan diinginkan oleh para raksasa dari sekte besar lainnya, berharap mendapat kesempatan untuk masuk sekali. Siapa ini? Kesempatan yang sangat bagus, keberuntungan alami yang luar biasa. Tidak perlu menebak-nebak. Ini jelas Feng Wu, kecantikan abadi yang luar biasa. Dia sudah masuk beberapa kali. Ini adalah persiapan untuk pertempuran hebat para jenius di 3000 provinsi.
Semua orang mendiskusikan masalah ini, merasa iri dan kagum. Itu karena mereka bisa melihat pemandangan ini bahkan dari luar akademi. Si Hao juga terkejut. Gelombang besar mengaduk dalam pikirannya. Kabut warna-warni menyelimuti udara. Kekuatan yang dilepaskan sosok agung itu bergegas ke cakrawala ke-9, tidak berhamburan untuk waktu yang lama. Itu tidak kalah dengan kaisar perang atau surgawi tua. Sementara itu, ini hanyalah efek yang disebabkan oleh beberapa ukiran prasasti, jadi orang bisa melihat betapa mengejutkannya keberuntungan alami yang tersimpan di dalamnya. Proyeksi itu sudah surut, menghilang tanpa jejak. Hanya ketika tempat itu dibuka, pemandangan barusan akan muncul. Orang bisa membayangkan manfaat besar apa yang bisa mereka terima jika mereka masuk ke dalam. Ada ukiran abadi sejati di dalam. Apakah ini benar? Si Hao bertanya kepada orang-orang di sekitarnya, karena dia sangat bergejolak di dalam. Orang kampung, Anda baru saja tiba, bahkan tidak mengetahui hal ini, namun Anda masih ingin masuk Akademi Dewi. Sepertinya orang lain yang ingin mencoba peruntungannya dan menggertak telah muncul. Tidak mungkin kamu bisa masuk. Seorang wanita muda di pintu masuk akademi berbicara. Penampilannya cukup hebat, dan sosoknya sangat mengesankan. Dia memiliki ekspresi jijik di wajahnya saat dia melihat si Hao. Ini jelas merupakan siswa dari akademi ini. Si Hoa terkejut. Setelah diperiksa lebih dekat, dia menemukan bahwa wanita muda ini sangat cantik dan sangat jarang terlihat. Apa yang kamu lihat? Berhenti menghalangi pintu masuk akademi. Wanita muda itu berbicara, nadanya penuh dengan rasa jijik. Suasana hatinya tampaknya sangat buruk. Murid junior mengatakan bahwa akademi kami bukanlah tempat yang bisa dimasuki siapapun. Hanya 1 dari 1000 jenius yang dipilih, dan semua jenius itu adalah elit dari klan mereka. Seorang pemuda tersenyum dan berbicara. Dia membawa nada agak karis saat dia melihat wanita itu, wajahnya membawa ekspresi hangat. Kemudian, dia memandang si Hao dan berkata dengan suara penuh cemoohan, kamu terlihat seperti sudah berusia 21 atau 2 tahun, masih di alam pengaturan formasi, namun kamu masih ingin memasuki akademi saya. Saya menyarankan Anda untuk kembali dan berkultivasi dengan pahit selama beberapa tahun lagi. Apa yang harus dipamerkan oleh seorang kultivator formation arangemen realem berusia 18 tahun? Ada beberapa sosok luar biasa seusiamu yang sudah akan menyalakan api surgawi mereka. Gadis yang sangat cantik itu mendengus. Dia mengenakan pakaian hijau seperti daun teratai, membuatnya seperti kuncup bunga, lembut dan indah. Dia sangat luar biasa, lekuknya bergelombang ke atas dan ke bawah. Warna kulitnya seperti salju, penampilannya luar biasa dan benar-benar cantik. Jelas bahwa orang-orang di sekitarnya memperhatikan suara-suara omelan di sisi ini. Banyak dari mereka melihat ke atas, dan tidak ada kekurangan murid akademi di antara mereka. Bukankah ini Chen Lin dari 10 wanita cantik? Mengapa dia begitu kesal? Suasana hatinya tampaknya sangat buruk. Ada beberapa yang mengungkapkan ekspresi kekaguman. Set, pelankan suaramu. Akademi baru-baru ini menghasilkan peringkat kecantikan, dan Chen Lin telah diperas ke tempat ke-11, tidak lagi peringkat dalam 10 kecantikan teratas. Rumor mengatakan bahwa King Yi yang baru tiba memasuki peringkat. Temperamennya yang murni dan luar biasa telah membuat banyak saudara junior dan senior merasa mereka seringan bulu. Tanda pisah. Semua orang mendiskusikan ini dengan suara yang sangat lembut. Namun, si Hao masih mendengarnya. Indra divinnya sangat tajam, dan karena itu, dia terkejut. Tidak heran wanita muda yang dia temui secara acak ini sangat cantik. Ternyata dia dulunya adalah individu yang terkenal di peringkat kecantikan luar biasa Akademi Dewi. Sementara itu, dia tahu bahwa King Yi adalah Yue Chan. Dia tidak mengungkapkan tubuh aslinya, atau keributan yang lebih besar akan terjadi dan peringkatnya akan naik lebih tinggi. Alasan lain mengapa Akademi Dewi begitu terkenal adalah karena keindahannya yang menakjubkan. Sejak zaman kuno, tidak diketahui berapa banyak keindahan luar biasa yang muncul di sini. Untuk apa kamu masih menatap kosong? Cepat dan pergi sudah. Berhentilah menghalangi. Pemuda yang berusaha mendapatkan sisi baik Chen Lin berbicara lagi.
Bukankah itu Wu Feng, salah satu dari 100 ahli tingkat menengah akademi? Dia sudah terkenal untuk sementara waktu. Saya mendengar bahwa dia telah mengejar Chen Lin untuk waktu yang lama, pengawal penjaga bunga yang sangat kuat. Seseorang berkata dengan lembut. Pada saat yang sama, beberapa lainnya pindah, berdiri di belakang Chen Lin. Harus dikatakan bahwa para wanita di peringkat kecantikan memiliki popularitas yang sangat besar. Kemanapun mereka pergi, akan selalu ada sekelompok besar pengawal yang melindungi bunga. Kenapa aku harus pergi? Saya ingin masuk Akademi Dewi. Siapa tahu, kita mungkin hanya sesama murid. Si Hao tersenyum dan berkata, tidak marah. Di samping, seseorang mengingatkan si Hao bahwa sekarang bukan waktunya untuk menerima murid. Itu karena kejadian terakhir tidak terjadi terlalu lama, jadi jika dia ingin masuk, dia hanya bisa menunggu sampai tahun depan. Bukannya tidak mungkin. Gerbang besar akademi selalu terbuka untuk para jenius yang luar biasa. Jika Anda berhasil menaiki tangga surgawi, maka pengecualian dapat dibuat. Siapapun dapat memasuki akademi kapan saja melalui metode ini, kata seseorang. Ada hal semacam ini. Si Hao terkejut. Kamu harus menghemat energimu. Bahkan Anda ingin menaiki tangga surgawi. Kenapa kamu tidak melihat dirimu sendiri dulu? Kata Chen Lin. Wajahnya penuh penghinaan, dan dengan ekspresi jijik, dia berkata, tidak tahu seberapa tinggi langit atau seberapa dalam bumi. Apa yang terjadi baru-baru ini? Kualitas pendatang baru benar-benar menurun. Anjing dan kucing acak manapun bahkan berani menyombongkan diri tanpa malu-malu di depan akademi saya. Wu Feng bergema, mengejek si Hao untuk menjilat dengan kecantikan peringkat. Di sekitarnya, teriakan tawa terdengar. Ada beberapa yang berniat baik, tetapi mereka yang membawa ejekan juga. Mereka semua melihat ke arah si Hao. Mereka yang bisa melewati tangga surgawi jelas bukan jenius biasa. Manfaat apa yang ada? Si Hao tidak marah, malah dengan rendah hati meminta bimbingan orang-orang di sekitarnya. Beberapa orang mengungkapkan ekspresi terkejut. Apakah pemuda ini benar-benar berani sehingga dia akan mencobanya? Setelah berhasil melewati tangga surgawi, seseorang secara alami akan menjadi murid super. Ketika saatnya tiba, Anda dapat memasuki kolam abadi tempat Tribulation Crossing Divine Lotus ditanam untuk pembaptisan, dan bahkan memiliki kesempatan mandi dengan kecantikan peringkat tak tertandingi yang paling terkenal, karena mereka sering memiliki kesempatan untuk mandi dan berkultivasi di sana. Apa? Itu terlalu luar biasa. Si Hao sangat bersemangat sehingga dia hampir berteriak. Semua orang memandangnya, terutama beberapa pria muda yang tertawa aneh. Mereka semua mengungkapkan ekspresi ambigu. Sementara itu, wajah beberapa wanita muda menjadi merah. Mereka meludah ke dalam. Jelas bahwa semua orang tidak berpikir dia bertindak seperti itu untuk kolam abadi, tetapi sebaliknya orang ini memperhatikan keindahan cantik peringkat. Pada saat itu, gerbang besar Akademi Dewi menjadi sunyi. Segera setelah itu, tempat ini meledak menjadi tawa. Murid-murid yang lebih muda di akademi semuanya mulai tertawa. Ekspresi mereka semua sangat aneh dan kaya dengan minat. Bahkan ada beberapa yang memberi si Hao acungan jempol. Adik laki-laki, kami menunggumu masuk. Ketika saatnya tiba, mari kita mengobrol tentang betapa luar biasa keindahan peringkat terbesar. Pikiran saja sudah luar biasa. Adegan para dewi keluar dari bak mandi, benar-benar menakjubkan sampai ekstrim. Jelas bahwa ada beberapa roh sejenis yang tidak memusuhi dia atau memandang rendah dia. Sebaliknya, mereka mengungkapkan niat baik dan tertawa keras, menatap si Hao. Mesum, benar-benar memalukan. Alis panjang dan indah Chen Lin berdiri tegak saat dia menggertakkan giginya. Dia merasakan kebencian dan penghinaan yang tak ada habisnya terhadap si Hao dan kelompok orang itu. Wu Feng bahkan lebih langsung dengan kata-katanya, mengatakan, omong kosong apa, bahkan orang seperti ini bisa masuk akademi saya. Bawa dia keluar. Hal macam apa ini? Matanya berkedip dengan cahaya dingin. Secara alami ada sekelompok utusan pelindung bunga di dekatnya. Mereka semua bersemangat, mengkritik dan memarahi si Hao terus-menerus. Tentu saja,
Ada beberapa murid perempuan yang bergabung dalam hal ini, mencaci maki siswa yang mengeluarkan tawa ambigu sebelumnya. Tempat ini sangat bising. Wajah Si Hao sangat polos saat dia berkata, "Apa yang kalian semua bicarakan? Niat saya adalah jika saya bisa menaiki tangga surgawi, tidakkah saya bisa memasuki kolam abadi? Pembaptisan dalam kesengsaraan melintasi air teratai surgawi, ini terlalu hebat. Ayolah, kita semua laki-laki, jadi jangan mencoba terlihat bermartabat. Saudaraku, mengapa tidak langsung mengatakan kecantikan mana yang lebih kamu sukai untuk masuk ke kolam surgawi?" Seseorang tertawa dan berkata, "Tentu saja, ini memicu kecaman beberapa orang, terutama kelompok orang Wu Feng, yang mengungkapkan seringai dingin. Sungguh, bagaimana kalian semua bisa berpikir seperti itu?" Si Hao melihat ke arah Chen Lin, Wu Feng, dan yang lainnya. "Aku bahkan tidak banyak bicara, kenapa kalian semua harus terus mengasosiasikanku ke arah itu? Kalian semua benar-benar tidak murni." Melihatnya dengan wajah serius yang mematikan dan kritik balasan, ekspresi Chen Lin berubah. Sepertinya dia cukup peduli tentang ini. "Kamu cabul, kamu pasti tidak akan bisa masuk akademi. Ketika saatnya tiba, kamu akan dibuang. Jangan buang waktumu memikirkannya lagi. Apakah Anda benar-benar berpikir dia bisa menaiki tangga surgawi? Dia pasti akan menjadi bahan tertawaan. Bagaimana orang seperti dia bisa melakukannya?" Wu Feng diejek, menggelengkan kepalanya di sana. "Tentu saja saya bisa. Lebarkan semua mata julingmu dan perhatikan baik-baik sebentar lagi," kata Si Hao. "Apa katamu?" Mata Phoenix Chen Lin berdiri secara vertikal. Pupil matanya yang indah penuh dengan rasa dingin. Sementara itu, wajah Wu Feng dan yang lainnya jatuh, menatapnya dengan niat buruk. "Saya ingin memastikan lagi, apakah hadiah yang kalian semua bicarakan tadi nyata?" Si Hao tidak memperhatikan mereka, malah melihat ke arah orang-orang di sekitarnya dan meminta langkah lebih jauh karena takut ditipu. "Tentu saja. Kalau begitu itu bagus. Sebenarnya, mandi dengan beberapa wanita cantik yang luar biasa juga tidak buruk," kata Si Hao. Dia menyilangkan tangan di depannya, senyum cemerlang tersungging di wajahnya. "Mesum, benar-benar vulgar. Anda telah mengekspos diri Anda sendiri. Dari mana orang ini berasal?" Ada sekelompok orang yang jelas tidak tahan lagi, kebanyakan dari mereka adalah wanita, tapi tentu saja, ada beberapa utusan pelindung bunga juga. Beberapa yang menghasut Si Hao sebelumnya semua menyelinap pergi, takut menghasut kemarahan publik. Peristiwa yang terjadi di sini menarik perhatian orang-orang di kejauhan. Tidak hanya ada orang-orang dari akademi, tetapi juga pembudidaya di pasar terbuka. Mereka semua mengungkapkan ekspresi terkejut. Seseorang akan mencoba tangga surgawi. Sudah berapa tahun sejak hal seperti ini terjadi? Itu karena tugas ini terlalu sulit dan tampaknya mustahil untuk diselesaikan. Segera setelah itu, berita menyebar keluar, menarik perhatian banyak orang. Si Hao tidak keberatan sama sekali. Dia ingin secara terbuka melewati cobaan ini, dan kemudian memperoleh baptisan dalam kesengsaraan melintasi kolam teratai surgawi. Jika memang ada raksasa yang memperhatikan dan melihat melalui tubuh aslinya, maka dia tidak akan keberatan secara langsung menggunakan simbol penghancur dunia untuk melarikan diri. Baginya, ini adalah kesempatan yang sangat menarik dan tak terbantahkan. Hanya obat mujarab teratai surgawi yang melewati kesengsaraan yang bisa memberinya kesempatan untuk berhasil memakan buah bodi emas. "Apakah kamu serius? Tangga surga yang telah mengumpulkan debu selama ini dibuka. Seseorang akan menantangnya. Saya ingat bahwa tangga surgawi tidak dapat diatasi. Biasanya berbicara, seseorang pasti akan gagal. Apakah ada orang yang berhasil setelah bertahun-tahun?" Ketika berita menyebar ke kedalaman halaman, banyak siswa terkejut. Mereka semua merasa bahwa ini tidak terbayangkan. Orang-orang ini semuanya elit dan dipilih dengan cermat. Mereka menonjol dari jenius yang tak terhitung jumlahnya untuk tiba di sini, namun ketika mereka bertanya pada diri sendiri, mereka menemukan bahwa tidak ada dari mereka yang memiliki keberanian untuk menantang tangga surgawi. Berita utama, berita eksplosif.
10 peringkat kecantikan teratas baru telah dirilis dan dipublikasikan. Keindahan luar biasa baru telah ditambahkan. Seseorang telah mengatakan bahwa mereka ingin menghabiskan malam yang indah dengan 10 wanita cantik bersama dan mengeluarkan tantangan. Berita ini menghantam seperti guntur. Seseorang tanpa rasa takut mengeluarkan peringkat baru Akademi Dewi dan bahkan menambahkan jenis berita kelas berat ini. Seperti yang diharapkan, keributan besar terjadi. Siapa yang berani bertindak begitu delusi? Siapa ini? Orang mesum macam apa yang muncul? Benar-benar berani membicarakan 10 wanita cantik kita seperti ini. Begitu Feng Wu muncul, siapa yang bisa bersaing dengannya? Mereka kemungkinan besar semua akan benar-benar ditekan. Ketika berita ini keluar, Akademi sangat terguncang. Bahkan beberapa pembudidaya muda berprofil rendah yang hanya tahu cara mengubur diri dalam kultivasi pahit muncul. Mereka semua merasa cukup terkejut. Siapa di antara kalian semua yang dapat menaiki tangga surga? Saya mendengar bahwa seorang anak muda datang ke pintu masuk kami dan ingin menantang batas. Pergi, mari kita lihat orang suci macam apa ini. Ada beberapa kelompok jenius kecil. Mereka semua mendiskusikan ini di antara mereka sendiri. Dalam waktu singkat ini, berita tampaknya telah tumbuh sayap, menyebar ke segala arah dan menghasilkan keributan besar. Tentu saja, akademi itu terlalu besar, jadi masih banyak yang merasa di bawah mereka untuk peduli tentang ini. Ketika mereka mendengar ini, mereka semua memperlakukannya seperti lelucon, tidak memperhatikannya. Ini terutama terjadi pada wanita cantik peringkat. Mereka bahkan lebih mengabaikan ini, tidak menunjukkan minat. Mereka merasa seperti orang-orang mengarang sesuatu untuk dibicarakan. Bagaimana orang bisa menaiki tangga surgawi untuk memasuki akademi? Sementara itu, para jenius paling kuat di halaman itu semuanya mencibir. Mereka yang terisolasi tetap terisolasi, mereka yang memahami Dao melanjutkan pemahaman mereka, merasa segan untuk memperhatikan hal ini. Itu benar-benar disayangkan. Ada 10 keindahan yang luar biasa, namun tidak ada satupun yang keluar, tidak menganggap ini sebagai sesuatu yang penting sama sekali. Kami bekerja keras tanpa hasil. Beberapa orang menghela nafas putus asa. Awalnya ada banyak orang yang menyebarkan berita, berharap untuk membuat beberapa dari 10 wanita cantik muncul, namun pada akhirnya, mereka kecewa. Yang semua orang nantikan untuk dilihat tidak muncul. Namun, pintu masuk akademi masih cukup ramai dengan aktivitas, dengan beberapa orang yang datang, ingin melihat siapa yang berani menginjak tangga surga. Tentu saja, ketika mereka semua dihitung, jumlah mereka yang datang kurang dari 1/10 dari total populasi akademi. Apa yang disebut tangga surgawi berada tepat di dalam gerbang besar yang sangat besar. Menghadapi pintu masuk utama adalah platform tinggi yang sangat besar yang sangat luas. Biasanya, tidak ada yang memperhatikannya, juga tidak ada yang menaikinya. Pada saat ini, seseorang menunjukkan kekuatan magis untuk membersihkan debu di permukaannya, memperlihatkan platform batu yang sederhana dan tanpa hiasan. Ada pola kompleks dan misterius yang terukir di permukaannya. Si Hao berjalan ke depan, bersiap untuk naik ke peron. Tahan, Wu Feng berjalan, menghalangi jalan si Hao. Dia mencibir dan mengejek, Akademi Dewiku adalah salah satu dari 3.000 warisan terbesar provinsi. Seekor kucing atau anjing acak seperti Anda bisa datang menimbulkan masalah dan naik tangga surgawi. Lulus uji coba saya dulu, atau Anda hanya akan membuat semua orang merasa seperti Anda datang untuk membuat lelucon tentang diri sendiri. Dia tidak memberi si Hao wajah apapun dan berbicara seperti ini. Di belakang, ada orang di mana-mana. Ada pembudidaya dari pasar terbuka, serta siswa dari akademi. Mereka semua melihat ke arah ini. Maumu. Sebelumnya, si Hao tidak ingin bertengkar dengannya, tetapi sekarang setelah dia memutuskan untuk melakukan ini, dia tidak bersikap sopan lagi. Dengan suara hong, tubuhnya bersinar dan rambut panjangnya menari-nari. Meskipun wajahnya halus dan cantik, seluruh tubuhnya tampaknya telah dinyalakan dengan api surgawi. Energi mengerikan meluap ke langit, membuatnya tampak seperti raja surgawi. Dia benar-benar tenggelam dalam cahaya yang menyala-nyala. Duo.
Si Hao berteriak keras, dan kemudian seolah-olah petir surgawi menyambar, Wu Feng diledakkan sampai dia segera batuk seteguk darah. Simbol di seluruh tubuhnya menjadi redup, dan kemudian dia terbang keluar. Pada saat ini, pemandangan segera menjadi sunyi. Tidak ada satu suara pun yang bisa terdengar. Semua suara teriakan menghilang. Semua orang menjadi kaget. Chen Lin melihat ke depan dengan sangat tidak percaya. Pemuda ini seperti dewa iblis. Seluruh tubuhnya diselimuti nyala api ringan yang berdenyut di sekitar permukaan tubuhnya, membuat jantungnya terguncang. Surga, orang ini sangat kuat. Hampir terasa seperti dewa surgawi muda yang bergerak. Beberapa wanita muda berteriak. Orang-orang yang memandang rendah si Hao barusan merasa seolah-olah mereka sedang tercekik. Mereka sekarang semua merasakan tekanan besar. Tempat ini segera menjadi sunyi. Setiap orang memiliki perasaan bahwa sesuatu yang besar mungkin terjadi hari ini. Di kejauhan, Wu Feng merangkak berdiri dengan susah payah. Tubuhnya gemetar ringan, dan kemudian dia batuk seteguk darah lagi. Baru saat itulah dia merasa sedikit lebih baik. Wajahnya sepucat salju. Dia menatap sosok di depannya dengan ngeri. Dengan suara sua, si Hao melompat ke platform tinggi seperti naga sejati yang membubung ke langit. Pada saat itu, pemandangannya sangat berubah. Platform tinggi berubah menjadi arena pertempuran. Di arena ada batu besar. Setiap orang dalam hati berpikir sendiri dan secara konservatif memperkirakan bahwa beratnya harus setidaknya 150 atau 60 ribu jin. Mereka yang ingin mengikuti persidangan diminta untuk mengangkatnya. Ini terlalu mudah, kan? Apakah menapaki tangga surgawi hanya membutuhkan sebanyak ini? Bagi kami, itu hanya tugas sederhana. Beberapa orang terkejut. Mereka semua merasa itu terlalu mudah. Namun, dengan langkah si Hao, banyak orang menutup mata, karena mereka menemukan bahwa si Hao menyusut, berubah menjadi anak kecil. Dia sekarang baru berusia 7 hingga 8 tahun. Sementara itu, ada lapisan riak di sekitar arena juga yang mempengaruhi banyak orang. Semua orang merasa seolah-olah mereka kembali ke masa kecil mereka, kembali ke alam transformasi darah. Surga, apa yang terjadi? Mengapa saya merasa seperti kembali menjadi anak-anak? Inilah mengapa arena itu menakutkan. Semua orang akhirnya mengerti. Ini adalah ujian kesempurnaan transformasi darah seseorang, menilai seberapa kuat seseorang sebenarnya. Biasanya, kekuatan keturunan binatang buas peringkat surgawi selama masa kanak-kanak mereka tidak akan lebih dari 100.000 jin, jumlah yang sulit untuk dilampaui. Namun sekarang, ada 150.000 jin batu besar di sana. Apa artinya ini? Ini adalah potongan besar yang lebih besar dari banyak ras paling kuat. Riak menyebar keluar. Banyak orang merasa bahwa sebuah batu besar sedang menghantam tahun-tahun masa kanak-kanak mereka. Mereka merasa sangat tidak berdaya, seolah-olah mereka tercekik. Adegan itu terlalu hidup. Si Hao sangat tenang. Ketika dia masih muda, dia langsung membawa batu-batu besar yang beratnya lebih dari 100.000 jin sambil berlari di bawah air terjun. Dia bahkan bisa mengangkat batu-batu besar yang beratnya lebih dari 200.000 jin. Dia berjalan ke depan dan langsung mengambilnya, mengangkatnya di atas kepalanya. Ah! Banyak orang di dekat platform tinggi itu berteriak, wajah mereka menjadi seputih salju. Mereka merasa bahwa jika mereka juga berpartisipasi, tubuh mereka akan hancur di bawah batu besar 150.000 jin. Ini, betapa menakutkannya. Seluruh tubuh banyak orang dipenuhi keringat. Mereka dengan cepat mundur, tidak berani mendekat lagi. Mereka ingin menjauh dari riak-riak itu. Orang ini mampu mengangkat batu besar seberat 150.000 jin selama masa kecilnya. Surga menentang. Pikiran semua orang terguncang. Namun, yang membuat mereka terkejut adalah si Hao menurunkan batu besar itu, kemudian, setelah memutar kaki kanannya ke belakang, dia menendang batu besar ini ke langit, meledakkannya di sana dan kemudian. Ini adalah kekuatan surgawi yang mengejutkan dunia. Kekuatan surgawi. Apakah dia tumbuh dengan meminum darah naga sejati? Banyak orang berteriak ketakutan, semua merasa ini sulit dipercaya.
Chen Lin semakin melebarkan matanya yang besar dan indah dan memegangi bibir merahnya yang berwarna cerah, takut dia akan menangis keluar. Wajah Wu Feng dan yang lainnya tidak berwarna, kulit kepala mereka mati rasa. Mereka sangat merasa bahwa ini benar-benar aneh. Sial. Sebuah suara terdengar di udara, bergema melalui Akademi Dewi, mengguncang pasar terbuka di luar. Ini menunjukkan bahwa Si Hao dengan lancar melewati persidangan pertama. Orang ini tidak sederhana. Dia berhasil melewati tahap pertama. Dia bukan hanya kleptrap vulgar di sini untuk menyenangkan orang banyak. Dalam kedalaman akademi, keindahan peringkat terkejut. Ada juga talenta warping surga yang tercengang. Namun, mereka masih belum keluar. Pemandangan platform tinggi berubah lagi. 10 matahari muncul di sekitar arena, menghancurkan bersama untuk menekan pemuda ini. Semua orang menghirup udara dingin. Ini adalah 10 lorong surgawi, dibuka hingga batasnya, mencapai batas kekuatan ras manusia. Itu akan menekan semua orang di sini. Uji coba ini tidak mudah untuk dilalui. Biasanya, dasi sudah cukup. Itu kecuali untuk beberapa ras khusus di mana kekuatan jalur surgawi mereka melampaui batas. Seseorang berkomentar. Namun, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Si Hao membiarkan 10 lorong surgawi hancur. Tubuhnya bersinar dengan cahaya yang cemerlang, benar-benar meledakkan mereka semua. Sial. Dering lain terdengar, bergema melalui Akademi Dewi, menunjukkan bahwa dia lulus. Sangat cepat, dia berhasil di percobaan kedua. Apakah monster datang? Dalam kedalaman akademi, beberapa orang berdiri. Keindahan peringkat terkejut, merasa sulit untuk menyembunyikan ekspresi heran mereka. Adapun pintu masuk akademi, orang-orang itu sudah lama tercengang. Kemudian kebisingan meletus. Sial. Segera setelah itu, bel ketiga berbunyi, panjang dan berlarut-larut, bergema sangat jauh. Ini tidak mungkin. Sidang ketiga juga lulus. Ini terlalu cepat. Apakah dia benar-benar menjalani cobaan? Di dalam akademi, beberapa jenius surgawi tidak bisa duduk diam lagi. Mereka tidak bisa tetap tenang. Sial. Suara bel keempat bergema di udara, berdering seperti guntur. Itu terus-menerus bergemuruh. Surga, dia lulus ujian keempat. Ini tidak akan berhasil. Aku harus melihat siapa sebenarnya orang ini. Ada keindahan luar biasa yang keluar dari isolasi mereka, bergegas menuju pintu masuk akademi. Kau telah memancing rasa penasaranku. Orang macam apa ini? Sementara itu, di dalam kediaman bagus lainnya, ada keindahan luar biasa yang berdiri. Mereka membuang penghinaan asli mereka dan bergegas menuju tangga surgawi. Aku ingin melihat orang macam apa ini. Para pemuda yang sebelumnya terlalu percaya diri yang dikenal sebagai jenius surgawi akademi juga bergerak. Sial. Tentu saja, tepat ketika mereka mulai bergerak, bel kelima berbunyi. Itu benar-benar suara yang kuat. Para jenius dan keindahan luar biasa itu tercengang. Ini terlalu cepat dan ganas. Mereka buru-buru meningkatkan kecepatan, takut mereka akan ketinggalan dan tidak dapat melihat pemandangan itu. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Kecepatan seperti ini, seharusnya memecahkan semua rekor sebelumnya, kan? Seseorang berteriak dengan suara gemetar. Adapun pintu masuk akademi, sudah lama gempar. Film pun berakhir.